Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Salam Namo Buddhaya, Kebajikan Rahayu. Dewan Juri yang terhormat, Adegium Hukum menyatakan absolut santivia expositor non indicat, yang artinya sebuah dalil sederhana tidak memerlukan penjelasan lebih lanjut. Dalam konteks ini, peneliti mengamini apabila kesehatan menjadi unsur esensial yang wajib terpenuhi demi keberlanjutan kehidupan manusia. Dewan Juri, peneliti atas nama Iputu Wirajaya Mahardika dari Universitas Udayana dengan bangga mempersembahkan inovasi Ancati, anti-cancer tea, kombinasi kayu bejaka Spatholobus littoralis dan bunga tapak dara Catharanthus roseus untuk mencegah kanker payudara dengan pembuktian uji kandungan. Dewan Juri memasuki bagian pertama latar belakang, ada 4 bagian yang akan saya jelaskan. Pertama, kondisi kesehatan dunia. Kedua, prevalensi kanker. Ketiga, rumusan masalah. Dan keempat, tujuan dan manfaat penelitian. Bagian pertama, latar belakang kondisi kesehatan dunia. Dewan Juri, fakta menunjukkan apabila dunia sedang terbelenggu pada penyakit kanker sebagai penyakit mematikan kedua di dunia setelah serangan jantung, di mana Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO bahkan telah mencatat kanker telah mengakibatkan kematian pada 8,97 juta nyawa masyarakat dunia hingga tahun 2022. Juri, selanjutnya kita juga wajib mengetahui prevalensi kanker. Laporan Global Burden of Cancer menyebut adanya 234.511 kematian akibat kanker di Indonesia. Prevalensi kanker ini mirisnya didominasi oleh kanker payudara sebanyak 65.858 kasus atau penderita, atau setara dengan 16,6% masalah kesehatan di Indonesia. Meskipun dominasi pasien didominasi oleh pasien perempuan, kanker payudara juga dapat menyerang laki-laki apalagi ketika individu tersebut hidup dengan pola hidup yang tidak baik. Ketiga, untuk mengatasi urgensi kanker payudara ini, peneliti menghadirkan inovasi kebaharuan berupa teh herbal Ancati dengan kombinasi bunga tapak dara dan kayu bacakah yang kaya akan antioksidan sebagai penangkal pertumbuhan sel kanker payudara. Ada 2 rumusan masalah yang peneliti hadirkan. Pertama, mengenai bagaimana efektivitas Ancati mampu meningkatkan imunitas tubuh sebagai penangkal sel kanker, dan kedua, terkait bagaimana kandungan filtrat bahan Ancati memengaruhi penerimaan konsumen dari uji organoleptik. Berekivalen dengan rumusan masalah tersebut, penelitian ini juga memiliki tujuan guna pertama, meningkatkan inovasi teh herbal pencegah pertumbuhan sel kanker, dan yang kedua, untuk memastikan ketersediaan obat alami pencegah pertumbuhan sel kanker. Dewan Juri, di sisi lain, penelitian ini juga memiliki manfaat akademik guna yang pertama, untuk memanfaatkan tanaman herbal sebagai obat tepat guna, dan yang kedua, untuk menemukan ramuan herbal berkualitas sebagai pencegah sel kanker. Mari kita melangkah pada bagian kedua, yakni tinjauan kepustakaan penelitian. Dewan Juri, ada 4 kepustakaan yang peneliti hadirkan. Pertama, definisi kanker payudara. Kedua, penyebab kanker payudara. Ketiga, gejala kanker payudara. Dan keempat, upaya pencegahan kanker payudara. A. Kanker payudara. Ini didefinisikan sebagai suatu penyakit akibat penumpukan kelenjar susu dalam saluran duktus. Dalam beberapa kondisi, kelenjar ini menimbulkan rasa sakit yang luar biasa, keluarnya nanah hingga benjolan yang terasa sangat sakit. Kedua, kanker payudara ini juga sering disebabkan akibat rajinnya si pasien mengonsumsi dan terpapar rokok, mengonsumsi makanan berpengawet, hingga tidak mau menjaga kebersihan di sekitar area payudara. Ketiga, untuk gejala yang ditimbulkan ketika prainfeksi kanker ini sebenarnya sangat kecil dan tidak bisa diamati dengan mata, kecuali ketika melakukan pemeriksaan rutin. Gejala seperti benjolan, ruam, hingga pembengkakan ini menjadi gejala ketika sel kanker payudara sudah invasif menyebar dalam tubuh. Oleh karena itu, pencegahan pada pertumbuhan sel kanker payudara itu penting untuk dilakukan melalui konsumsi Ancati. Adapun alat dan bahan yang peneliti gunakan dalam pembuatan Ancati meliputi bunga tapak dara, kayu bajaka, aquadas, gula stevia, air mineral, sarung tangan, kompor, saringan, pisau, mangkok, pH meter, dan juga sendok. Dewan Juri, mari kita melangkah pada bagian utama, yakni metode dan hasil penelitian.
Pertama, juri penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif kuantitatif dengan pengujian uji rancangan acak lengkap. Kedua, penelitian ini dilaksanakan di rumah peneliti dan laboratorium Universitas Udayana. Ketiga, penelitian ini berlangsung dalam waktu 2 bulan terhitung dari Mei hingga Juni 2024. Keempat, penelitian ini mengenai prosedur pembuatan, Anda perlu memahami terlebih dahulu apabila penelitian ini menggunakan 3 komposisi perbandingan yang berbeda, di mana perbandingan tapak darah dan kayu bacakah divisualisasikan di mana K1 itu 60/40, K2 75/25, dan K3 itu 90/10. Tahapan analisis data. Ada 5 analisis yang peneliti gunakan. Pertama, analisis kandungan bahan. Cermati juri. Apabila bahan diuji secara individu, ini menunjukkan tingginya kandungan fenol mencapai 85,2 dan antioksidan 194,5 pada bunga tapak darah dan aktivitas positif flavonoid pada kayu bacakah. Hal inilah yang melatar belakangi adanya pencampuran kedua indikator ini guna mendapatkan hasil fenol, antioksidan, dan flavonoid aktif yang positif. Kedua, uji kandungan fenol. Berdasarkan komposit K1 60/40, K2 75/25, dan K3 90/10 menunjukkan aktivitas fenol tertinggi ada di K3 di angka 188,22 setelah uji Bianti 1,64, di mana fenol ini terbukti baik untuk mencegah pertumbuhan sel kanker. Hal yang sama terjadi ketika peneliti menambahkan tambahan substrat pada masing-masing komposit yang tetap menunjukkan fenol terbaik ada di angka 194,5 untuk substrat 2% ada di K3. Ketiga, uji antioksidan. Dewan juri, perhatikan, pengukuran antioksidan juga tetap menunjukkan filtrat K3 menjadi yang terbaik dengan keunggulan tipis 75,9 dari kedua yang hanya memiliki 75,53 reaktif antioksidan. Tidak hanya itu, berekivalen dengan analisis substrat fenol 2% sebelumnya, penambahan konsentrasi kayu bacakah 2% ini juga tercatat tetap menjadikan K3 memiliki konsentrasi antioksidan terbaik. Keempat, analisis kandungan pH. Dewan juri, uji kandungan pH yang peneliti lakukan pada ancati ini menggunakan pH meter yang menunjukkan hasil positif dengan reaksi alkali di angka 8,3 indikator basa. Hal ini sesuai dengan penelitian sebelumnya yang menyatakan apabila semakin basa kandungan minuman atau bersifat alkali akan semakin baik untuk menangkal pertumbuhan sel kanker dan ancati memenuhi kategori tersebut. Kelima, ada uji organoleptik. Dewan juri, uji ini adalah pengujian penilaian penerimaan konsumen dengan maksimal nilai 4 pada kualitas ancati yang dianalisis dari 4 indikator meliputi rasa, aroma, visual, dan juga warna. Keempat indikator ini menunjukkan komposit K3 menjadi yang terbaik dengan rasa 2,59 dari 4, aroma 3,56 dari 4, visual 3,36 dari 4, dan warna 3,85 dari 4. Juri, sebagai penutup, peneliti juga menghadirkan analisis SWOT ancati yang menunjukkan pertama, kekuatan teh ini berada pada bahan teh yang tergolong herbal dan berkualitas dari uji kandungan dan adanya kepercayaan konsumen dari uji organoleptik. Kedua, ancati memiliki kelemahan dalam hal produksi dan distribusi produk yang masih terbatas. Ketiga, peluang teh ini mampu menjadi ide bisnis teh herbal pencegah kanker yang menjanjikan, namun memiliki ancaman pada pembuktian klaim dan munculnya pesaing. Mari kita melangkah pada bagian penutup sekaligus simpulan penelitian ini. Pertama, penelitian ini mengamini komposit ancati terbaik pencegah pertumbuhan sel kanker payudara ada di K3 dengan 90% tapak darah dan 10% kayu bacakah dengan fenol 194,5, antioksidan 73,13, reaktif flavonoid, pH basa 8,3, dan terbaik dari uji organoleptik. Kedua, upaya pencegahan kanker payudara ini bisa diintegrasikan dalam program sekolah seperti program Jumat Sehat Siswa Cantik yang berisi tentang upaya sekolah memberikan penyuluhan kepada siswa khususnya perempuan dalam mencegah kanker payudara dan dengan pemberian tablet tambah darah, buah-buahan segar, susu, dan teh ancati secara khususnya setiap hari Jumat. Harapannya, realisasi program ini dan integrasi ancati akan berekivalen dengan tujuan mulia mencegah pertumbuhan sel kanker payudara pada diri siswa-siswi di sekolah.